Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Ya, alhamdulillah kita hari ini akan melaksanakan kuliah dosen tamu sekaligus knowledge sharing KKAIS ya dengan topik terkait ensemble learning. Ya, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Dr. Thora Fahrudin ya. Nah, untuk acara hari ini ya barangkali kita bagi menjadi beberapa sesi ya. Terlebih dahulu kita akan putar Indonesia Raya dan Mars Tell You, kemudian kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kaprodi Pak Wawawi Busna, lalu nanti ada pemaparan terkait topik ensemble learning ini oleh Pak Dr. Thora Fahrudin. Ya, baik kita putar dulu ya. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi,
Indonesia bagi dunia. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Kaprodi D3 Sistem Informasi, Pak Wawa Wikusna. Saya persilahkan. Mangga, Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Karena atas perkenannya, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini sekaligus menghadirinya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Pak Dedi, juga Pak Tora, dan seluruh panitia yang telah membuat kegiatan ini bisa berlaksana. Nah, ini terutama kepada Pak Tora dalam kesibukannya, bahkan sekarang lagi sibuk-sibuknya Pak, masih berkenan untuk hadir berbagi ilmu kepada Sivitas FIT, khususnya di Prodi D3 Informasi. Alhamdulillah dalam hal ini banyak juga hadir rekan-rekan dosen dari luar Prodi dan juga dari mahasiswa. Ini luar biasa topiknya, merupakan satu topik baru dalam dunia data science, dan ini menjadi satu insight yang sangat luar biasa untuk teman-teman mahasiswa, juga rekan-rekan dosen. Semoga dengan adanya sharing ini dari Pak Tora, kita akan lebih termotivasi nih, terutama untuk anak-anak mahasiswa untuk lebih menekuni di bidang data science ini. Mudah-mudahan ini satu ilmu baru bisa akan membawa satu angin yang segar dalam berbagai proyek akhir maupun penelitian dosen. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tora, juga panitia, Pak Dedi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam sebaik-baiknya, dan kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat menikmati berbagai sajian dari Pak Tora dan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawa. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Tora Farudin, kita coba kenalan lebih dekat ya Pak Tora ya. Ya, jadi Pak Tora ini dulu S1-nya di ST Telkom Bandung, waktu itu namanya masih ST Telkom, kemudian S2-nya sebenarnya masih di tempat yang sama ya, hanya ganti nama sedikit ya, di IT Telkom Bandung. Kemudian S3-nya itu di Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS Surabaya. Nah, saat ini Pak Tora itu mengemban amanah sebagai Asisten Vice President IS Development Operation Yayasan Pendidikan Telkom ya, betul ya Pak Tora? Maaf kalau saya salah sebut. Ya Mas, betul Mas. Ya, jadi tugas beliau ini sekarang banyak sekali ya, di antaranya yaitu mengurusi seluruh aplikasi yang ada di lembaga yang di bawah naungan YPT begitu ya. Jadi kesibukannya luar biasa ya, dan bahkan saat ini beliau tidak sedang di Bandung ya sepertinya ya. Di atas Mas. Ya. Ya, jadi beliau keliling-keliling ya, keliling-keliling, bahkan beberapa waktu lalu agak susah ini menyesuaikan jadwal beliau dengan ini jadwal kuliah umum ini. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau bisa, dan hari ini insya Allah terlaksana dengan baik begitu ya, di sela-sela kesibukannya Pak Tora ini ya. Ya, baik, tanpa perlu berpanjang lebar ya, nantinya
materi itu akan banyak disampaikan oleh Pak Tora tentang ensemble learning, itu yang paling penting ya. Saya serahkan waktu dan layar kepada Pak Tora. Silakan Pak Tora. Baik, terima kasih Mas Dedi. Semoga suara saya masih bisa terdengar ya. Kalau sepertinya kok agak serak-serak basah. Baik, oke, saya izin share ini dulu ya, linknya, link materi maupun kode program yang bisa teman-teman coba ya. Nah itu. Nah, terus kemudian ya, ini layar saya sudah terlihat, Pak Dedi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas amanahnya dari Pak Wawa untuk saya bisa masuk ke dalam tim teaching di mata kuliah ilmu data lanjut. Terima kasih juga Mas Dedi atas kepercayaannya juga melibatkan saya di dalam penyusunan materi ya Mas ya. Sebenarnya materinya sudah ada, hanya tinggal saya hanya bantu sedikit untuk memoles gitu ya. Tapi materi dasar sudah dibangun Mas Dedi dan tim-tim dosen SI, fondasinya sudah sangat baik. Menjadi 2 mata kuliah ya, setahu saya, ilmu data dasar dan ilmu data lanjut. Saya juga mohon izin juga bahwa materi ini saya bawa Pak Wawa ceritanya atas izin Mas Dedi juga. Kebetulan kan kalau di SIA kami belum punya satu mata kuliah khusus, Pak. Jadi melalui tim teaching ini saya juga mohon izin untuk saya bawa ke dalam studi group di kami, Pak Wawa, di study group. Jadi di luar dari kurikulum ya, kami membentuk study group ya, harapannya nanti bisa turut berkolaborasi dengan SI maupun prodi-prodi yang lain. Teman-teman yang ada di study group kami bisa menyemarakkan lah ya, intinya itu, menyemarakkan di dalam peminatan data science seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Wak. Jadi sebenarnya salah satu alasan yang lain juga kami ingin membantu Mbak Omah juga dari sisi ini ya, koordinator lomba gitu, barangkali nanti ada lomba yang berhubungan dengan data science dari tim study group di SIA mungkin bisa berkontribusi seperti itu Pak. Nah, dan ini sudah mulai ini Mas Ded, sudah mulai diikuti gitu ya, Mbak Omah juga sudah mulai bentuk study group namanya entrepreneurship kalau nggak salah ya. Jadi yang menekuni bidang-bidang kewirausahaan, bisnis. Nah, nanti mungkin ke depan seperti itu Pak Wawa dan teman-teman ya. Jadi bayangan saya akan banyak muncul study group sesuai dengan peminatan dosen yang bersangkutan gitu ya. Jadi di mana harapan saya sih sebenarnya kita akan punya waktu yang lebih panjang Pak Wawa dalam membina talent-talent adik-adik ini gitu ya, dari awal masuk di luar mata kuliah yang harus dia ikuti, dia bisa maksudnya mulai sedini mungkin menyiapkan gitu ya, menyiapkan apa sih passionnya, kita menekuni gitu ya. Kemudian kalau dari awal kan waktunya lebih panjang ya, 3 tahun, sehingga kontribusi adik-adik terhadap kegiatan yang ada di fakultas ini menjadi lebih banyak gitu. Bayangan saya seperti itu, Pak. Ya, baik. Ini juga sebenarnya materinya gitu ya, mungkin akan kami bawa juga di study group yang SIA ya. Terima kasih Mas Dedi, Mas Patrick, Mbak Dewi yang sudah sangat banyak membantu. Saya mohon izin aja untuk saya bawa materinya. Gitu. Baik. Saya akan coba masuk ke dalam materinya ya, teman-teman ya. Apa sih ensemble itu? Nah, ini kalau saya prefer untuk diskusinya 2 arah, Mas Dedi mohon izin Mas. Jadi mungkin tidak harus menunggu saya selesai Mas Dedi ya. Enggak, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin saya tidak melihatnya gitu ya di chat room, mohon dapat disampaikan. Saya di-interrupt saja nggak apa-apa. Atau ada yang raise hand gitu, ada yang mau berdiskusi pada saat
materi disampaikan halaman demi halaman, mangga silakan. Oke. Oh ya, ini juga ada teman-teman dari ini juga ya, saya lihat ya, dari apa, teman-teman dosen SIA ya. Mas Boeing, itu saya lihat Mas Agung, Mbak Asti, Bu Asniar ya. Nanti mohon dibantu ya, Bapak Ibu kalau saya kesulitan. Gitu. Nah, baik. Ensemble. Nah, ensemble learning ini kalau yang saya pahami, ini adalah suatu proses di mana dia menggunakan lebih dari satu mesin learning model. Jadi modelnya ini lebih dari satu. Yang kita ketahui biasanya kalau kita mau membangun sebuah model dengan mesin learning kan cuma satu ya. Satu model, kemudian model yang sudah ada akan diterapkan terhadap dataset testing ataupun dataset yang baru ya. Dataset yang baru yang belum ada kelasnya, mungkin seperti itu. Atau belum ada kelompok klasternya, nah itu kemudian model itu diterapkan. Nah, sebenarnya ensemble ini seperti itu, tapi dia coba memadukan, gitu ya, memadukan beberapa model. Ini agak digeser dulu biar nggak ketutupan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, gambarnya sudah sangat jelas kalau menurut saya ya. Ada di buku Introduction to Data Mining edisi kedua, di mana kotak ini biasa merepresentasikan dataset ya, dataset atau database ya, sumbernya bisa dari itu flat file atau database, di mana data itu akan dibuat ke dalam beberapa partisi dataset yang berbeda. Nah, dataset itu, partisi-partisi itu akan dipakai untuk membangun sebuah model ya. Katakanlah di sini ada model C1, bukan model, classifier ya, classifier C1, C2 sampai C ke T gitu ya, tergantung mau berapa dataset kita partisi. Nah, dataset itu tuh kemudian dengan menggunakan classifier, maka dia pastinya akan menentukan atau mendapatkan sebuah hasil ya, sebuah model tertentu. Nah, karena ini classifiernya banyak ya, maka modelnya pun juga akan banyak. Modelnya tidak satu tapi lebih dari satu. Nah, oleh karena itu maka pada langkah ketiga yaitu diperlukan sebuah teknik untuk mencari hasil prediksi dari sekian banyak model itu bagaimana. Seperti itu. Nanti ada teknik mencarinya ya. Teknik mencarinya bagaimana, karena kan keputusannya ada banyak. Ibarat orang itu yang mengambil keputusan ini ada banyak kepala. Nah, nanti bagaimana keputusan yang kita jadikan acuan gitu ya. Kita pakai yang mana? Nah, nanti ada caranya ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk konsep ensemble ya secara umum. Oh, ini ada Bu Omah. Mbak Omah, selamat datang, Mbak. Ya, mohon. Pertanyaan belum? Oh, belum ada, Mbak. Oh, siap. Oh, justru Mbak Omah bantu saya, Mbak. Jangan bertanya. Ada. Monggo. Oke, kalau tidak ada saya coba lanjutkan ya. Nah, kenapa model ensemble gitu ya? Jadi model yang berkontribusi ini kan bisa dari satu dataset atau berbeda ya. Jadi kita sudah lihat bahwa dataset ini dipartisi menjadi beberapa set yang terpisah. Nah, metode ini dikatakan sudah dimulai pada era tahun 90 dan semakin populer pada tahun-tahun berikutnya. Saya kira ini wajar ya, wajar karena perkembangan hardware itu sudah sangat cepat ya. Jadi semakin murah dan komputasinya semakin besar gitu ya. Sehingga dengan menggunakan model ensemble ini ya sangat dimungkinkan gitu ya. Karena kita punya beberapa hardware yang bisa mengkomputasikan dengan lebih cepat. Nah, sebenarnya tujuannya ensemble itu apa? Dia adalah mengurangi trade-off antara bias dan variance. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah sebenarnya yang warna orange ini biasnya, gitu ya, bias. Semakin ke kanan ini berarti semakin overfit ya.
Jadi model itu semakin apa ya? Model itu semakin dekat sekali dengan data training, ngepres gitu ya, pas. Nah, kalau terlalu pas itu bisa jadi kalau ada pola data testingnya itu berbeda dengan apa data training yang telah dia pelajari, maka itu akan jadi masalah gitu ya. Akan jadi masalah sehingga kalau kita lihat di sini, sebentar saya coba pakai laser dulu. Nah, kalau kita lihat nanti tesnya itu akan jadi error. Kalau terlalu overfitting ya, terlalu ngefit terhadap data training, maka data testingnya, kalau data testingnya itu berbeda polanya gitu ya, maka akan terjadi errornya yang besar, meningkat seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, ada yang disebut dengan underfitting ya. Kalau underfitting berarti kebalikannya. Kita tidak cukup banyak melatih pola model di training. Jadi dia terlalu apa ya, belajarnya itu hanya sebagian gitu, sebagian, sehingga model ini belum kena terhadap mungkin model-model yang ada di keseluruhan data, sehingga akurasinya cenderung apa tinggi juga gitu ya, cenderung tinggi. Nah, tujuannya ensemble dia nyari titik tengahnya, dia nyari titik tengah antara bias dan varian. Nah, ini gambarannya ya. Kalau ini ada contoh, ada data berat dan tinggi badan ya, berat dan tinggi badan. Datanya kan seperti ini, ya sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat sekilas seperti linear ya, tetapi tidak tepat satu garis ini kan ya, satu garis merah itu. Jadi ada selisih. Nah kalau bias itu antara training, data itu ketika diplot seperti ini. Jadi ketidakmampuan mesin learning untuk memodelkan model linearnya, gitu, untuk mengcapture apa sih true relationship atau hubungan yang nyata, gitu, hubungan yang nyata, hubungan yang sebenarnya ya antara data setnya terhadap modelnya. Gitu. Jadi kalau ada penyimpangan, nah itu biasanya berarti semakin tinggi, gitu. Tapi kalau ngepres banget nih, ngepres gitu yang bentuk seperti ini, nah itu dari sisi bias kecil, tapi nanti kita lihat variannya seperti apa. Nah kalau varian ini seperti ini. Jadi kalau kita punya training seperti ini ya, training. Nah ini apa? Variannya itu akan dan ini testing ya. Ini coba kalau kita modelnya ini di fit ceritanya, ini di fit. Fitnya seperti ini, oh hasilnya bagus. Biasanya kan linear kan apa ya, garis gitu ya, garis ke atas, garis lurus. Nah ini bisa apa ini, melengkung seperti ular ini. Nah, tapi pada saat kita tes, nah tesnya kan mungkin tidak sama persis di lengkungan itu kan, datanya nggak mungkin ngepres gitu, nggak mungkin ngepres gitu. Nah, selisih inilah gitu yang kita sebut dengan varian itu tadi. Jadi variannya itu variasi terhadap data testing itu bagaimana gitu. Semakin banyak resultannya, ini kalau kita jumlahkan selisih deltanya ini semakin besar, maka dia berarti semakin jelek gitu ya. Tapi kalau semakin kecil deltanya, maka semakin semakin akurat seperti itu. Nah, saya membayangkan ilustrasi ensemble ini yang paling simpel nih model seperti kayak rapat ya. Rapat yang sering teman-teman prodi lakukan gitu ya. Atau teman-teman mahasiswa ketika kalian berorganisasi, bagaimana kalian memecahkan suatu masalah. Nah, itulah ensemble. Bahasa awamnya gitu ya. Apa Pak maksudnya? Maksudnya ada suatu masalah yang dipecahkan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Seperti itu. Orang ini bisa kalian ibaratkan ini seperti classifier dan modelnya. Ini adalah model. Banyak model, gitu ya. Kemudian ada suatu data kita dilempar, gitu ya. Ada suatu masalah dilempar, kemudian, nah memutuskan. Ini diputuskan. Bagaimana cara memutuskannya itu? Yang paling simpel adalah apa? Biasanya ada yang tahu, adik-adik. Gimana kalau ada masalah nih? Ini ada pendatang baru, anak mahasiswa ya mungkin kurang tertata akhlaknya gitu ya, di suatu komplek bikin onar.
bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, bagaimana kira-kira? Menurut adik-adik bagaimana? Wah, ada Pak Wahyu, voting. Wah, ya. Ada musyawarah. Wah, iya betul ya. Alhamdulillah ini sepertinya pelajaran PPKN-nya berhasil, Pak Wawa. Ya, jadi menggunakan voting ya, gampangannya kan di voting. Ayo kita bagaimana nih? Mungkin ada dipilihkan dulu ya, ada berbagai alternatif pilihan. Kita tegur baik-baik atau kita apa? Atau kita usir atau bagaimana atau dibina gitu ya. Nah, dari berbagai pilihan itu tentunya tiap orang akan memutuskan gitu ya. Saya pilih yang mana. Kemudian hasil akhirnya adalah hasil voting terhadap keputusan itu. Ya, jadi banyak kan yang mana nih? Apakah mau membina atau mau diusir gitu ya? Karena dirasa cukup mengganggu di komplek tersebut gitu ya, dan anak itu sepertinya sudah diingatkan berkali-kali tidak digubris gitu ya, artinya tidak ada perbaikan terhadap sikapnya, maka bisa jadi keputusannya diusir. Nah, hasil akhirnya yaitu tadi di voting, dari kepala di voting, kemudian hasil votingnya itulah yang kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kurang lebih ensemble itu seperti itu ya, seperti itu. Nah, kalau yang paling simpelnya ya memang voting itu. Cuman kalau mau lebih ini ya, lebih advance, mungkin kalian bisa pertimbangkan ya. Logikanya kan tiap orang mungkin voting itu bisa jadi berbeda bobotnya ya. Kalau yang apa ya, yang dimintai pendapat misalkan direktur perusahaan, atau yang dimintai pendapat adalah mungkin pendidikannya tinggi, profesor, dengan yang dimintai pendapat misalkan hanya asisten rumah tangga misalkan. Nah, bisa diberikan suatu bobot yang berbeda sehingga nanti hasil votingnya itu bisa memberikan hasil yang lebih presisi gitu ya. Jadi suaranya seseorang itu punya bobot yang berbeda-beda. Nah, monggo saja kalau misalkan mau diteliti lebih lanjut atau menjadi suatu topik proyek akhir, nah silakan. Jadi coba membandingkan bagaimana kalau hasil voting itu dilakukan secara menggunakan jumlah saja atau menggunakan pendekatan bobot. Nah, pakai bobot. Nah, bobotnya apa metodenya? Nah, coba dicari metode yang paling pas, diusulkan jadi suatu kontribusi seperti itu. Baik, oke, akan saya coba lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, sebentar. Nah, jadi ini contohnya ya. Kalau tadi kan secara umum di masyarakat seperti itu. Nah, kalau secara ini ya, secara data ya seperti ini contohnya. Misal nih ada suatu suatu model gitu ya, prediksi cuaca. Cuaca hari ini tuh apa gitu. Nah, reality ini kenyataannya ya. Kenyataannya ini cuacanya. Ini mungkin kalau kita lihat ini hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan sebagainya. Nah, ini itu adalah modelnya ya. Model ke-1, model kedua, model ketiga, model keempat, model kelima. Nah, setiap model itu nanti dia akan menghasilkan suatu prediksi ya. Kalau teman-teman belajar klasifikasi, nah pasti nanti kan ketika kita lewatkan data ke dalam model kan hasilnya kelas. Dia akan memprediksi ini kelas apa. Nah, ini juga sama. Jadi model 1 mengatakan ini kelasnya adalah nanti hujan, gitu ya, hujan dan ada petir dan mungkin ada mata dan mulutnya di awannya itu. Nah, yang kedua ini bilang cerah, gitu. Model ketiga bilang oh bakal hujan dan ada petirnya. Model keempat bilang hujan, petir, 5 juga sama. Nah, hasil akhirnya prediksinya apa berarti? Karena ada 5 buah model, maka dia akan memutuskan berdasarkan voting. Jumlahnya apa nih? Ya sudah, kita voting saja. Yang mengatakan dia itu hujan itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang mengatakan cerah adalah hanya 1. 4 dibanding 1, berarti keputusan akhirnya apa, teman-teman? Ya, gambar yang ada matanya itu Pak, semua ada matanya ya.
yang ini ya, maksudnya yang hujan gitu. Kebutuhan airnya hujan. Berikutnya yang sama. Kalau hari berikutnya ini cerah ya, realitasnya cerah. Kemudian model 1 memprediksi hujan gitu ya. Kemudian model 2, 3 dan 4 itu memprediksi cerah, model kelima memprediksi hujan. Maka hasil akhirnya apa? Ya ini gitu ya. 3 dibanding 2. Berarti cerah gitu. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Ocha OCA. Mbak OCA. Mbak Ocha, sehat Mbak Ocha. Nah, ini coba. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak. Saya baca dulu ya Mbak Ocha ya. Kalau lihat ilustrasi, jumlah modelnya ganjil. Apa memang harus ganjil Pak? Nah, kalau genap bagaimana? Wah, bagus. Kalau genap bagaimana? Kalau genap berarti kan votingnya sama tuh. Gimana itu? Saya belum pernah mencoba ya untuk yang genap ya. Biasanya ganjil. Nah, kalau yang genap mungkin di itu ya. Bisa kalau apa namanya itu? Ya votingnya bakalan sama ya. Bakalan sama. Menurut saya bisa diberikan suatu pembobotan lain untuk menentukan mana kita prefer mana gitu ya. Sama seperti kalau menentukan apa ya, cen gitu ya, cen. Ini bobotnya kita lebih, kalau sama-sama nih bobotnya lebih ini yang mana gitu ya. Apakah dengan kita menebak cen itu, kalau dia misalkan salah dibanding menebak satunya itu apa tidak cen, menebak dia salah itu lebih rugi yang mana? Lebih kehilangan pelanggan yang mana? Nah mungkin seperti itu. Kalau genap memang hasilnya votingnya ya kayak gitu Mbak, memungkinkan nanti adanya sama ya, hasilnya sama karena genap. Mungkin perlu dicoba, kita cobalah. Saya sendiri belum pernah mencoba. Gitu Mbak Ocha, mungkin pendekatannya pakai yang bobot tadi. Ya, oke kita coba lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ada 2 jenis ensemble yang bisa kita pakai ya. Sepemahaman saya ada 2, yaitu backing dan boosting. Bedanya di mana? Bedanya sebenarnya terlihat dari gambar ya. Ada yang bisa ini, ada yang bisa menunjukkan perbedaannya. Monggo, mahasiswa nih. Boleh, mahasiswa boleh, dosen boleh, ketua KK boleh, kaprodi boleh, dekan boleh, semua boleh. Oh ini Pak Agung ngasih ini ya, dikasih bobot. Agen yang suka ngaco, ya betul. Ini itu nanti di boosting Mas. Nanti sepertinya kita akan lebih lihat lagi ya. Kata bocah nggak boleh bantu jawab. Nggak apa-apa. Sama-sama dosen SI harus membantu ya Mas ya. Enggak, ini siapa ya mahasiswa? Apa bedanya backing dan boosting dari gambar ya, dari gambar. Ya, silahkan ya. Dari teman-teman mahasiswa. Nanya juga boleh ya Pak Tora ya? Boleh Mas. Boleh. Ya, ya. Wah, sepertinya kok pada diem ini, pada takut. Nah, ini ada yang chat. Posting serial. Nah, ya. Itu Pak Wahyu sudah memberikan kisi-kisi jawaban. Sekarang tinggal coba dijelaskan dengan bahasa kalian. Maka kisi-kisinya sudah diberikan tuh Pak Wahyu. Siapa yang berani mengungkapkan pendapat? Wah ini malu-malu nih Mas. Nahan diri jawabnya. Ayo mahasiswa tuh Mbak Ocha sudah mau menjawab nih.
Nah, dikasih nilai tambah kuliah RPL di kelas Pak WHY itu. Pak WHY udah memberikan bonus. Oh, ini ada nih. Tuh, dari Mas Adnan. Muhammad Adnan ya Pak. Nah, ya backing satu arah, boosting harus melewati banyak step. Oh ya, backing itu satu arah, boosting harus melewati banyak step. Oh, gitu ya, berliku-liku gitu ya kalau ini ya boosting ya. Ya, ada lagi yang punya pendapat yang lain? Terima kasih, Mas Adnan. Maka ini laki-laki sudah, mungkin yang perempuan nih diwakili siapa gitu ya, biar imbang. Oh iya, Mbak Mayada, backing dikerjakan bersama-sama, boosting per tahap. Oh, dikerjakan bersama-sama, boosting bertahap. Oh ya, oke. Baik. Oke, saya kira sudah cukup ya. Nah, jadi gini. Kalau backing di dalam membuat model itu saling independen ya. Jadi satu classifier itu tidak ada hubungannya dengan classifier yang lain. Jadi benar-benar data dipisah ya. Akan dibuat sebuah random, kemudian data dipisah, dipecah-pecah, kemudian masuk ke dalam apa namanya itu backing atau classifier ya. Kemudian hasilnya apa baru dikombinasikan. Jadi ini mereka nggak saling berhubungan gitu ya. Antara classifier satu dengan classifier yang lain tidak saling berhubungan, nggak ada hubungannya. Ini benar-benar lepas. Tapi kalau boosting ya, boosting ini saling berhubungan. Jadi bayangannya adalah ketika suatu tugas itu diserahkan kepada seseorang, maka seseorang itu mencoba ya. Ini ibarat bertahap seperti dari mungkin pekerjaan yang ada di organisasi gitu ya, diselesaikan secara bertahap. Nah, orang yang satu itu akan ngecek gitu ya, dengan kemampuannya dia coba menganalisa dan membuat sebuah hasil. Ya, hasilnya itu kemudian akan diberikan kepada classifier kedua. Tetapi ada ininya, ada pengecekannya dulu. Jadi dicek akurat enggak nih, mana yang susah dikerjakan gitu ya. Jadi ada semacam ini ya, semacam improvement lah, ditandai. Ini soal yang sulit itu yang mana gitu ya. Nah, sehingga soal yang sulit itu yang dibebankan kepada classifier yang kedua lebih banyak. Gitu. Jadi si classifier yang kedua akan mendapatkan soal-soal yang dirasa sulit, yang masih belum terselesaikan di classifier yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi ini dievaluasi lagi. Setelah dilempar, kemudian dievaluasi lagi nih. Ini masih ada yang salah nggak nih? Karena memang di dalam kenyataannya dataset itu ada yang mudah ya. Polanya sudah jelas, tapi ada pola yang yaitu beririsan sehingga sulit. Nah, kalau yang sulit ini biasanya akan disampling berkali-kali. Kita akan coba lihat ilustrasinya di setelahnya ya. Nah, ini sampelnya ya. Contoh untuk backing. Backing itu adalah salah satu jenis ya ensemble. Disebut pula dengan bootstrap aggregation. Bootstrap sendiri adalah teknik pengambilan sampel di mana kami memilih pengamatan N dari populasi sejumlah N, tapi pemilihannya acak ya. Pengamatan dapat dipilih dari populasi asli sehingga setiap pengamatan memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih dalam iterasi proses bootstrap. Jadi bentuknya adalah sampling with replacement. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan datanya ini. Katakanlah saya ada 10 data ya, 10 data. Nah, untuk backing ronde yang pertama bisa jadi hasil samplingnya seperti ini. Ronde pertama itu sepertinya ini classifier yang pertama. Jadi 7, 8, 10, 8, 2, 5, 10, 10. Jadi 10-nya kan muncul berapa kali ya? 1, 2, 3. Muncul 3 kali ya. Jumlahnya sama, jumlah datasetnya sama, tapi isi datasetnya itu tidak sama persis dengan dataset awal. Jadi beberapa dataset akan disampling ya, jadi datanya disampling dengan replacement, jadi diganti lagi, jadi bisa jadi satu angka itu akan disampling berkali-kali. Nah ini untuk yang kedua, classifier yang kedua seperti ini.
mereka tidak saling berhubungan. Tidak ada hubungan antara classifier 1 dengan classifier 2. Tidak ada hubungannya. Nah, sedangkan kalau nggak salah berikutnya boosting ya. Oh, saya ke boosting dulu lah ya biar nggak bingung ya. Nah, kalau boosting ini tekniknya sekuensial, artinya bertahap. Jadi kalau saya mencontohkan mungkin seperti jalur organisasi gitu, jadi harus bertahap, dicek dulu dari level bawah sampai ke level atas. Algoritmanya bekerja dengan melatih model di seluruh set pelatihan. Dan model selanjutnya, nah ini bedanya dengan tadi di sini. Model selanjutnya ini dibangun dengan menyesuaikan nilai kesalahan sisa dari model awal. Contoh ya, contoh. Original datanya seperti ini ya. Datanya sama 1 sampai 10. Pada ronde 1 boosting itu didapatkan hasil randomnya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian pada setelah dievaluasi maka didapatkan bahwa data 4 ini kok masih salah gitu, banyak salahnya. Ini datanya salah. Sehingga data keempat itu akan diberikan sebuah bobot bahwa ini tuh bobotnya bertambah gitu. Bobot errornya ini kalau pertama diinisialisasi kan 1/n ya, katakanlah ini 10, berarti 1/n, 1/10 ya, 0,1 semua. Nah, kemudian dievaluasi tuh. Nanti kalau hasilnya setelah boosting ronde 1 ini dibikin model, kemudian datanya dites, maka akan dapatlah data-data yang error. Data keberapa sih yang error? Kalau datanya katakanlah 4 ya, 4 ini adalah data yang sukar diklasifikasikan. Maka dia nilai errornya ini akan ditambah, gitu, akan ditambah sehingga ronde keduanya boosting itu dia akan melihat data pada kondisi sebelumnya itu nilai errornya seperti apa. Semakin besar nilai error, maka semakin besar kemungkinan untuk diambil sebagai sampling di sini. Seperti itu. Ternyata di ronde kedua data 4-nya kok masih salah juga gitu ya, masih sulit ini untuk ditebak gitu ya. Akhirnya dia akan ditambah lagi bobot errornya dan dengan seperti itu maka di ronde ketiga 4-nya ini kan semakin banyak lagi, semakin banyak. Loh, yang lain mana Pak? Yang lain karena sudah mudah untuk ditebak sehingga tidak dimasukkan jadi data training gitu. Jadi data trainingnya akan dipenuhi oleh data-data yang pada iterasi boosting sebelumnya itu error gitu ya, mendapat error dan bobot errornya ini naik seperti itu. Iterasinya ini akan terus ya. Jadi diiterasi terus, bobotnya itu akan berubah-ubah gitu ya. Sesuai dengan hasil klasifikasi pada model tersebut. Nah, ini bedanya boosting dengan bagging. Bisa dipahami? Kalau ini kan nggak ada kaitannya nih, kalau kita lihat ya. Gitu. Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Mumpung ada Pak Tora ini, jarang-jarang loh Pak Tora bisa. Ini ngece. Iya, iya. Ya, enggak, silakan ditanyakan. Oh, ini ada Mbak Siska, Bu Reni, ada banyak juga ya dosen-dosen yang hadir. Selamat datang Bu Reni, Mbak Sis. Ya, Bu Siska mungkin yang sekarang juga ini ya, lagi mulai belajar ini ya untuk untuk pakai machine learning, Bu Siska. Mangga Bu kalau mau ada yang baru gabung, belum nyambung. Ya, ya. Oh iya. Baru gabung banget. Oh, baru gabung. Ya. Dipancing dulu sama pertanyaan dari Pak Dedi deh. Lagi mencoba mencerna ini. Oke. Sebenarnya sekilas ini sih Mbak, sekilas itu ensemble itu ini. Saya coba ulangi lagi karena Mbak Siska bergabung. Intinya itu klasifiernya ada banyak Mbak. Nah, jadi dibikin suatu metode di mana klasifier ini akan ada banyak dan hasilnya itu nanti melalui keputusan si klasifier itu gitu ya. Voting di antara classifier. Kalau awalnya kan cuma satu Mbak ceritanya ya. Kita punya KNN. Data dipelajari kemudian masuk KNN jadi model prediksi selesai ya.
Nah, kalau ini enggak, dia banyak, Mbak. Bentuknya seperti ini. Modelnya banyak. Nah, seperti ini. Datanya juga dibuat sedemikian rupa sehingga dataset ini berbeda-beda dengan sampling. Nah, berarti kalau klasifiernya banyak, modelnya banyak, maka kan keputusannya juga banyak. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya? Pakai voting, gitu Mbak ceritanya. Ini ada gambar orang musyawarah, Mbak Sis. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke ada dua tadi, Mbak. Bagging dan boosting. Ya. Kalau bagging itu saling lepas, ya, saling lepas, tidak ada keterkaitan dengan yang lain. Tapi kalau boosting itu butuh ya. Kenapa? Karena agar dia bisa membentuk dataset ini yang diuji cobakan ini harus melalui iterasi yang sebelumnya. Karena akan diberi bobot tuh dataset mana yang sulit dipelajari gitu. Sehingga dataset yang sulit itu akan disampling lebih banyak. Kira-kira gitu, Mbak. Semoga bisa dipahami. Ini contohnya, ini bagging. Kalau bagging, kalau saya punya 10 data, maka samplingnya tidak akan saling mempengaruhi satu iterasi atau satu classifier dengan classifier yang lain. Tapi kalau boosting, nah ini berpengaruh nih, gitu ya. Kebetulan saya dulu juga PA-nya mengambil yang boosting ini ya, data boost IM waktu itu. Jadi memang dalam prakteknya itu dia memang diiterasi. Jadi ada satu bobot yang bobotnya itu disimpan gitu ya dan dipakai untuk saya ngambil samplingnya yang mana aja nih yang sukar untuk dipelajari itulah yang disampling berkali-kali. Seperti itu pakai boosting. Ada pertanyaan dari Bu Asniar, Pak Tora. Saya bacakan ya, Pak ya. Oh iya, enggak Mas. Pertanyaannya kalau ada rapat kan ada pimpinan rapat biasanya. Ya. Kalau untuk ensemble learning ini kira-kira ada nggak pemimpin rapat ya untuk istilahnya memimpin anggota-anggota rapat tadi supaya ada keputusan yang bagus begitu. Ya, baik. Keputusannya itu ada di programnya, Mbak. Ada, Bu Asniar ya. Bu Asniar. Jadi kalau kita lihat, keputusannya itu ada di sini. Jadi pada akhir ya, kalau kita lihat C bintang. Tadi yang kalau kita lihat kembali, kita ingat kembali kan C bintang itu yang di sini ya, Bu Asniar ya. Ini leadernya ada nggak nih? Kan nggak ada yang pakai kupluk atau pakai apa kan? Semuanya kan sama ya ceritanya ya. Nah, tetapi ada yang mengaransemen gitu ya. Aransemennya apa? Ya sebenarnya program itu sendiri. Jadi kalau sekarang mungkin sudah ada apa ya, ada boost, ada bagging gitu ya. Sebenarnya di dalam situ dia sudah punya gitu, mekanisme untuk votingnya. Nah ini juga sama. Jadi ketika dia nanti si classifier itu sudah punya banyak model gitu ya. CI ini kan banyak model nih, tergantung K-nya. Kita mau berapa, mau bangun berapa model gitu ya. Nah, hasil itulah yang akan kita lihat maksimalnya. Jadi tiap kandidat, tiap classifier model itu kan punya keputusan. Nah, keputusannya diambil yang paling banyak gitu. Votingnya di sini. Seperti itu. Oke, berarti hasil musyawarahnya ditentukan oleh sistem ya? Betul, oleh programnya, Bu. Betul. Makasih, Mas Tora. Ya, Bu. Sama-sama. Ya, ini Bu Asniar ini juga yang turut membantu saya nih, Mas Dedi. Selalu hadir untuk membantu di study group. Penggembira. Ya, nanti suatu saat di-sharing, Bu, yang ini ya, ilmu yang dipelajari di S3 gitu ya, ke anak-anak. Amin. Ya, baik. Itu cukup ya, Bu Asniar? Cukup. Oh, Makasih, Mas Tora. Ya, sama-sama, Bu. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Wahyu. Siap. Ya, saya bacakan ya. Ya. Nah, kalau pakai ensemble learning, modelnya kan ada banyak ya, maksudnya lebih dari satu gitu ya. Nah, berarti
secara normal waktu training yang dibutuhkan itu seharusnya makin lama ya Pak ya? Ya, betul. Atau bagaimana? Betul, Mas. Betul. Nanti kita coba ya. Ada apa ya? Ada kode program yang sudah saya berikan itu, nanti bisa dicoba. Bandingkan antara ketika dia pertama ya hanya pakai satu base classifier, kemudian dibungkus dengan bagging, itu waktunya akan berasa lebih lama. Itu akan ada perbedaan. Begitu Pak Wahyu. Ya, makasih Pak. Atas ya Pak ya. Atas atau Ya, silakan dari teman-teman mahasiswa nih, yang terutama yang ambil mata kuliah ilmu data lanjut semester ini, ya, barangkali punya pertanyaan karena sejauh ini yang teman-teman pelajari itu kan machine learning yang single model, gitu ya. Nah, Ensemble ini modelnya ada banyak, gitu ya. Biasanya memang performanya lebih bagus ya dibandingkan yang single, gitu ya. Yang single single learning gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya nih. Jangan-jangan karena banyak dosennya Mas, jadi pada takut bertanya gitu ya. Padahal juga kita nah ini ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Fitri Susanti ya. Dari tadi dosen terus ini yang tanya ini. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti mahasiswa juga silakan aja nanya ya. Boleh ya. Nah, Siap-siap. Oke. Pertanyaannya, apakah ada mekanisme khusus dalam pemilihan model machine learning yang akan digunakan dalam ensemble learning atau acak saja gitu? Pemilihan modelnya itu. Atau estimatornya mungkin ya? Iya. Oh ini, misal KNN digabung dengan SVM, Oh gitu. linear regression, random forest gitu. Ya, kalau menurut saya bebas, Mbak. Karena di sini kan tidak ada batasan ya. Saya kira ya. Kan ujungnya itu sebenarnya kan ujungnya itu sebenarnya adalah tiap classifier itu akan punya ininya ya, punya model ya. Nah, kalau saya pribadi ya, saya melihatnya ini bisa dikombinasikan. Jadi kombinasi KNN dengan decision tree gitu ya, bisa. Tapi kalau yang contoh yang nanti kita pelajari sih sepertinya kok satu classifier ya. Jadi kalau coding sendiri sepertinya bisa Mbak. Jadi sebenarnya kan codingnya itu biasa, coding klasifikasi biasa, tapi kita hanya bungkus iterasinya aja Mbak Ipit. Jadi model ini Mbak. Saya dulu juga gitu, yang TA ya. TA itu klasifiernya saya pakai punyanya Clementine. Nah, saya hanya memprogram yang bungkus ininya ini, algoritma boostingnya. Gitu. Jadi kita yang coba melempar data gitu, habis itu kita sampling, kita simpen, kita hitung bobotnya, kemudian dilempar lagi gitu. Tapi ininya klasifiernya sendiri itu ya kita ngambil dari ini gitu, punya orang gitu, nggak bikin sendiri gitu. Yang kita kreasikan itu adalah di di pemodelan boosting atau baggingnya seperti ini. Nah, di C-nya kalau dalam prakteknya bisa dibuat berbeda Mbak Ipit. Mana yang lebih bagus? Saya belum pernah membandingkan ya Mbak. Apakah yang decision tree semua atau KNN semua, saya belum pernah. Atau dicampur gitu ya. Ya mungkin itu bisa jadi kontribusi teman-teman kalau mau ya. Dicoba, dilihat gitu ya. Dengan berbagai kalau yang seragam bagaimana, kalau misalkan dipadu-padankan dengan beberapa model classifier, apakah lebih bagus atau tidak. Nah itu mungkin bisa diuji cobakan Mbak. Saya juga tidak bisa menjawab. Ya, rata-rata seperti itu, Mbak Siska. Jadi memang tingkat keberhasilannya biasanya akurasinya lebih tinggi, Mbak. Nanti kita coba ya, Mbak. Ada itunya kok, ada contoh kode program. Waduh, kok banyak, Mas. Nggak apa-apa. Oke, ini dari mahasiswa nih, dari Friska ya. Pertanyaannya, Pak, izin bertanya untuk teknik bagging dan boosting ini, apakah keduanya bisa sama-sama digunakan untuk satu contoh kasus yang ada, atau hanya salah satu saja?
Dan untuk teknik boosting ini, finalnya apakah sama dengan teknik bagging, dengan pengambilan keputusan berdasarkan akurasi terbaiknya? Terima kasih. Ya, baik. Oke, kalau ini sepertinya tidak bisa dipadu-padankan ya, setahu saya. Ini pilihan. Jadi kita mau ensemble-nya menggunakan bagging atau boosting, gitu ya. Jadi untuk satu kasus, kita coba pakai bagging seperti apa, pakai boosting seperti apa. Jadi tidak bisa bagging dan boosting digabungkan, karena duanya kan berbeda ya pendekatannya tadi. Yang satu paralel, yang satu sekuensial. Nah, terus yang berikutnya, untuk teknik boosting, finalnya apakah sama dengan teknik bagging? Yaitu pengambilan keputusan berdasarkan akurasi terbaik. Ya, jadi kalau yang saya pahami ya, saya agak lupa sebenarnya, cuman semoga saya tak lihat lagi ya. Semoga masih ingat di sini ya. Nah, ada bus. Ini kan kalau kita lihat pertama inisialisasi bobot ini kan 1/n ya, sejumlah datanya. Kalau ada 10 tadi berarti kan 1/10. Nah, untuk setiap 1 sampai K adalah jumlah ronde boostingnya. Ini seperti parameter KNN itu loh. Jadi K-nya mau berapa. Nah, ini kita yang menentukan. Kemudian dia akan membuat training dataset dengan replacement tadi ya. Kemudian di training ya. Kemudian di-apply-kan ke seluruh instan di dataset asli. Jadi gini ya, memang kita latihannya itu ini, latihannya itu datasetnya itu pakai yang ini, hasil sampling. Tapi ketika testing kita akan pakai data yang biar fair, ya. Biar fair, kita tahu apakah model kita itu sudah bisa menghandle data yang sukar tadi. Jadi data testingnya bukan dataset yang dipakai training di bawah, bukan, tapi data tes asli yang di awal. Seperti itu. Nah, kemudian dari situ dia akan dilihat tuh, kalau dia tidak sama, berarti kan data tes itu dianggap sebagai data yang sulit ya. Kalau bahasanya, kalau di database itu hard example. Jadi example yang sulit untuk diklasifikasikan. Nah, itu bobotnya akan ditambah. Jadi bobotnya intinya akan ada perubahan mekanisme pembobotan di situ, di mana kalau semakin dia error ya, semakin errornya banyak, di dalam setiap iterasi, maka dia akan semakin ditambah. Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya itu? Nah, ini cuman kan error itu bisa jadi kalau kita fokus terhadap satu data kan akan spesifik ke data itu ya. Jadinya malah kita tidak memperbaiki error yang sebelumnya, tapi malah justru tambah error terus. Nah, itu maka ada threshold-nya. Jadi kalau bobot error semuanya itu sudah lebih dari setengah, maka di reset, jadi dikembalikan ke step 4. Seperti itu. Kemudian ada update bobot, hasil akhirnya apa? Nah, hasil akhirnya ini, argumen maksimal dari bobotnya dikalikan dengan ininya, keputusan. Nah, ini mungkin yang kalau dalam yang metode yang awal tadi, yang saya bilang bahwa tiap orang itu mungkin akan berbeda-beda ya. Jadi mungkin yang profesor, suaranya dia dalam memberikan keputusan itu akan mempunyai bobot yang lebih tinggi dibandingkan kalau dia, ya mohon maaf, hanya di level misalkan asisten rumah tangga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, beda dengan yang bagging ya. Kalau bagging tadi kan, ininya kan 1 atau 0 ya. 1 kalau dia sama, 0 kalau dia salah. Tapi kalau boosting, kalau kita lihat itu ada pengalinya, yaitu yang bobotnya tadi. Jadi pada hasil classifier 1, itu total bobot errornya berapa, terus classifier yang kedua, atau iterasi yang kedua, itu total errornya berapa. Nah, kalau semakin tinggi errornya, berarti dia akan semakin nggak dipercaya, gitulah kira-kira gitu ya bahasa saya. Tapi kalau errornya semakin kecil, maka bobotnya dia dalam memberikan hasil akhir keputusan ini lebih tinggi, gitu kira-kira gitu. Jadi konsep boosting ini sebenarnya sudah merepresentasikan yang tadi ya, ilustrasi bahwa kalau pemungutan suara itu profesor dengan asisten rumah tangga itu beda nilai suaranya, kira-kira gitu. Tapi kalau bagging tadi sama ya, profesor sama asisten rumah tangga nilai suaranya sama-sama 1. Kalau benar 1, kalau salah 0. Gitu. Kira-kira gitu jawaban saya untuk Mbak Friska ya Mas ya. Siapa tadi? Iya Pak. Mbak Ya, Friska ya. ya Semoga Friska. bisa dipahami ya Mbak Friska. Pak,
Berarti untuk boosting itu dilihat keputusannya dari hasil error terkecil ya, Pak? Ya, jadi tiap classifier kan dia punya ini ya, Mbak ya. Sebentar. Kembali ke yang depan. Nah, ini kan nanti ada hasil jumlah errornya nih, Mbak. Ini ada error gitu ya. Setiap modelnya akan ada errornya. Nah, nanti hasil keputusan akhirnya itu sebenarnya argumen maksimal dari semuanya, dijumlah semuanya, tapi dalam penjumlahannya ini ada unsur bobot error yang dimasukkan ke suaranya itu. Katakanlah kalau dia 1 gitu ya benar nih, dia jawab benar, tapi ininya errornya katakanlah akurasinya 90%, yang 3 ini akurasinya hanya katakanlah 50%, maka nilai suara ini itu lebih tinggi dibanding ini. Kira-kira gitu, Mbak Friska. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ya, ada pertanyaan lagi Pak dari Patrick Gunti, bukan Pak Patrick, Waduh. tapi ini. Wah, ini satu aliran. Patrick Gunti ya. Patrick Gunti. Oke. Pak mau bertanya, untuk boosting sistemnya berarti selalu memperbaiki data yang error, setelah itu menambah bobot nilai. Yang saya tangkap berarti kita malah mencari data error agar bias boosting ditingkatkan. Apakah seperti itu, Pak? Gitu. Iya, betul. Jadi dia akan mencari sampel data yang error, Mas. Jadi hard example itulah yang dia berusaha untuk gimana caranya biar akurasinya tinggi di data error itu. Kira-kira gitu. Dari mekanisme yang tadi, pembobotan tadi. Gitu ya, Mas Patrick. Baik, Pak. Terima kasih, ya. Pak. Iya. Ya, ada lagi Pak, ini dari Yopi ya. Pertanyaannya, kalau perbedaan stacking dengan bagging dan boosting apa Pak ya? Stacking itu apa Mas? Bisa dijelaskan? Ya. Setahu saya memang ada ini sih, ada pendekatan ya, saya sebut pendekatan ensemble yang lain yang namanya stacking, tapi stacking ini kurang populer dibandingkan dengan bagging dan boosting gitu ya. Itu. Jadi ya kalau penggunaannya sendiri stacking itu sepertinya dia sistemnya serial juga gitu ya, hampir sama seperti boosting. Cuman sepertinya ini kan jarang dipakai juga ya, karena ya kalau bisa dibilang kurang populer Pak kalau stacking ini. Oh iya. Jadi sepertinya ini output dari satu model jadi input ke model lain kalau sepengetahuan saya begitu. Oh iya, berarti macam serial ya, boosting ya? Iya. Ya mungkin saya kasih ini ya, saya kasih link ininya apa? Referensi stacking Mas ya? Link referensi stackingnya ya. Oh iya. Oh iya, ini baru sepertinya ya, stable stacking. Oh, tapi stackingnya nggak ada gambarnya ya? Kalau lewat gambar biasanya lebih mudah dipahami. Oh, yang ini. Outputnya di problemnya decision tree. Forest. Oh, iya. Yang di bawah ada juga Pak. Nah itu atas Pak itu gambar tadi. Jadi ada stack. Kayaknya campuran beberapa metode itu. Oh. Decision tree, random forest. Hasilnya pakai logistic regression untuk menentukan mana gitu ya ininya. Iya. Logistic regression. Oh iya. Ya ini ilmu baru ini. Saya belum pernah mendengar, baru sekarang. Ya. Terima kasih Mas. Siapa tadi ya? Mas Yopi sudah mengeksplor ya. Baik. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya, Mas. Mangga Pak. Ya, oke. Nah, ini untuk nyobanya itu sebenarnya kalau kita pakai Scalum sudah ada ya package-nya ya. Scalum.ensemble dengan memakai kelas namanya bagging classifier. Jadi Scalum.ensemble import bagging classifier. Nah, contohnya seperti ini. Kita base-nya apa nih? Base-nya kan decision tree ya. Apakah harus decision tree? Enggak juga, boleh bebas ya. Ini hanya contoh saja base classifier-nya pakai decision tree. Kemudian membangkitkan model classifier dengan teknik ensemble. Jadi modelnya bagging classifier gitu ya. Tadi kelasnya base estimatornya adalah tadi decision tree classifier. Kemudian ya mungkin ada parameter berikutnya ya, jumlah estimator, jumlah pohonnya, kemudian ada random state, dan kemudian ada hasilnya. Nah, hasilnya ini kan model itu akan punya banyak ya. Artinya nanti akan diterapkan di banyak dataset gitu ya, hasil bagging tadi. Kemudian nanti bisa kita lihat ya dari model tersebut kita mau pakai apa nih. Nah, kalau ini contohnya pakai cross-fault validation ya. Key fault validation. Jadi dataset dibagi menjadi serangkaian partisi, K-partisi, di mana dari K-partisi itu akan dipadu-padankan ya. Jadi akan di satu partisi sebagai testing, sisanya K-1 sisanya sebagai training. Kemudian dirubah lagi, jadi partisi yang kedua sebagai testing, partisi yang 1, 3 sampai K-1 sebagai training, dan seperti itu terus. Seperti ini. Kalau boosting juga saya pikir kita bisa pakai ada boost classifier ya. Ini caranya sama tadi, kita import package-nya dulu, kemudian membangkitkan model classifier dengan teknik ensemble boosting. Ada decision tree ya, kemudian ini kan sama ya, ini bisa kita hilangkan juga nggak apa-apa biar nggak bingung ya. Decision tree kosong misalkan seperti itu, ini base classifier-nya, kemudian tadi sama, kemudian di fit ya, fit ke training testing, dan kita bisa predik. Nanti kita coba ya. Terus berikutnya ini voting. Voting ini adalah teknik ensemble yang paling sederhana ya. Jadi beberapa hasil model ini digabungkan untuk di voting. Jadi model ini dibuat dengan membuat 2 atau lebih model yang terpisah dengan kumpulan data yang sama. Setelah model ensemble ini dibangun, digunakan untuk prediksi, gitu ya. Pakainya ini ya, class voting classifier. Kita bisa lihat di sini. Kita import voting, kemudian, nah ini contohnya ini pakai logistic regression. Kita bikin classifier, ensemble berbasis voting classifier, estimator. Ya ini kebetulan 1 ya, logistik, ini model 1, mungkin bisa ditambahkan lagi yang model berikutnya. Kemudian dengan menggunakan voting classifier di voting tadi ya, dan di fit ya. Seperti itu ya. Jadi ini lebih ke arah mungkin ini semacam itu juga ya Mas ya, yang stack itu tadi ya. Jadi ininya bisa banyak ya. Classifier-nya ini kan bisa banyak ya. Bisa banyak, kemudian intinya voting classifier itu akan menghasilkan voting-nya ya. Jadi tadi ada beberapa model, kemudian voting. Nah, di fit ke training dan testing dari sekian model tadi. Terus kemudian di voting, gitu ya Mas? Ya, kayaknya perbedaannya ini Pak. Kalau yang voting ini output dari setiap model atau classifier-nya itu prediksinya. Itu langsung prediksinya. Ya, langsung prediksinya. Nah, kalau yang stacking itu output dari setiap model tadi yang heterogen tadi itu jadi input ke yang namanya meta learner. Meta learner jadi ada satu layer lagi gitu ya. Layer yang maksudnya satu proses lagi, satu algoritma lagi untuk menentukan output putusannya. akhirnya.
Kalau voting kan langsung kan. Langsung, ya Nah, betul. kalau voting langsung, kalau ini ada satu proses lagi begitu. Kalau stacking gitu. Berarti lebih rumit stacking ya. Kalau Iya. voting kan hanya dia menyimpan hasil prediksi masing-masing model, kemudian di voting gitu ya. Iya. Oh, baik. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin itu, mungkin kita coba aja ya, biar di teman-teman bisa mengambil dari sini. Kebetulan ada apa namanya ya, ada folder yang sudah di-share di situ. Ada bagging dan boosting. Nah, kita mau coba nih ceritanya bagging itu seperti apa. Nah, ini udah ada datasetnya ya, datasetnya, kemudian ada juga yang boosting, datasetnya sama ya. Nah, ini datasetnya menggunakan ENOS ya, dataset yang dipakai di mata kuliah ilmu data lanjut ya, Pak Dedi ya? Iya, kita sering pakai itu, Pak. Nah, data ENOS ini kalau nggak salah klasifikasi kualitas daging ya, ada 4 kelas. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 dataset. Saya coba nambahin 1, ini data dari mana ya? Data dari Kaggle ya. Jadi teman-teman bisa kalau tidak mau menginstal gitu ya, bisa pakai Kaggle saja, bisa pakai Kaggle. Tapi kalau mau menginstal ya itu lebih baik ya, karena kita akan bisa memproses itu tanpa harus terkoneksi dengan internet gitu ya. Oke, mungkin kita coba yang apa dulu nih ya, yang bagging dulu ya. Coba bagging. Ini contoh bagging nih. Ada baggingnya. Kita mungkin ini sepertinya untuk dialog kayaknya nggak ini ya, diperlukan. Pertama kita import Pandas ya. Pandas itu untuk pemrosesan dataset ke dalam format data frame yang mudah diolah seperti itu. Kemudian ini NumPy. NumPy ini untuk pemrosesan array ya, komputasi numerik. Kemudian ada Scalon ya. Scalon ini ya untuk kita bisa membuat model atau melakukan preprocessing. Seperti itu. Saya coba dulu tadi sampai mana ini ya. Nah, ini saya coba running. Nah, di sini kita bisa nih ada 2 ya. Pertama ensemble-nya ya, kita import ensemble-nya, kemudian decision tree-nya sebagai base classifier-nya. Nah, kemudian kita bikin data ya, bikin data. Karena datanya tadi ada berapa tadi? Ada 5 ya, 5 dataset ENOS, maka kita coba gabungkan dalam satu data. Kita coba gabungkan datanya sehingga kita punya data seperti ini. Nah, jadi ada ini sepertinya jenis sensornya ya Pak Dedi ya. TVC MQ135. Saya kurang paham ya data ini. Ini sensor apa itu saya kurang paham. Iya Pak, itu nama sensornya Pak. Oh ya, nama sensornya ya. Nah, kemudian ada temperatur, nilai temperaturnya dan nilai humidity-nya. Kelasnya di depan ya. Nah, ini karena time series ini Pak Dedi membuat ini ya, ada satu urutan waktunya ya Pak ya. Per menit sepertinya ya kalau saya lihat ya. Iya Pak. Ini data per menit. Nah, kelasnya di sini ada excellent, ada spoil. Oke, ini sambil dicoba ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari situ ya tentunya ini kan kelasnya ini apa ya namanya ya, discrete ya, discrete. Jadi kalau kita pengen mengambil kelasnya saja gitu sebagai satu kolom, nanti kita bisa pakai sebagai Y ya. Kan kalau di mana? Dalam notasi yang umum yang biasa digunakan di tutorial itu kan ada X sama Y ya. X sama Y. X-nya ini biasanya dipakai untuk data atau fitur ya. Fitur. Y-nya ini dipakai untuk kelas. Kelas gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, nanti si X ini juga bisa dipartisi lagi. Ini biasanya ada X train gitu ya. Ada X test. Y-nya juga sama. Ini, kalau dipartisi bisa ada Y train dan Y test. Seperti ini. Nah, ini kan hanya sekedar variabel ya. Bisa jadi nanti kita bikin nama variabel lain. Intinya sama. Intinya kita harus pilih data itu mana yang dipakai untuk fiturnya, mana yang dipakai untuk kelasnya. Oke, kalau di sini ini ada label kelas discrete ini ya, apa adanya itu dimasukkan ke dalam label discrete. Jadi kalau kita mau lihat label discrete itu ya isinya ini ada excellent, spoil, seperti itu. Apa sih isinya? Unik mungkin ya. Uniku. Sepertinya saya. Oh, nggak ada ya. Oh, karena dia bukan Pandas itu ya. Nampi ya ternyata ya. Ya, ini aja. Kita lihat dulu ininya discrete-nya seperti ini. Nah, untuk fitur misalkan kita pengen mengambil apa nih? Respon sensor suhu dan kelembapan. Berarti dari MQ135 ya. Ini saya mau jadi fitur semua. Berarti MQ135 sampai kemana? Ke temperatur saja, Pak. Humidity-nya enggak. Berarti MQ35 sampai temperatur. Nah, berarti ini akan ada dua parameter ya. Parameter yang pertama ini baris datanya. Yang mau saya ambil yang mana? Berarti kalau titik 2 berarti semua baris data saya ambil. Kemudian ini parameter kolomnya mau yang mana? Jadi saya bisa mengambil dari misalkan MQ135 sampai temperatur. Nah, setahu saya bisa juga diganti menjadi indeks kolomnya ya. Mangga saja kalau mau diganti. Nah, ini kita run, kita bikin fiturnya, ini labelnya ya. Kemudian ini fitur. Nah, fiturnya akan kelihatan ya. Jadi isi datanya seperti ini. Data pertama untuk MQ135 datanya adalah ini ya, respon dari si sensor itu adalah 22,86. Kemudian respon dari sensor yang kedua MQ136 41,24 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bisa juga kita melakukan label encoding atau label discrete ya. Jadi yang label discrete tadi kita bisa encodingkan. Apa Pak maksudnya label encoding itu Pak? Nah, saya akan buka slide lain ya. Nah, oke, nah label encoding itu sebenarnya adalah merubah suatu fitur ya, suatu isi value itu ke dalam format lain gitu ya, mengencodekan. Contoh, kalau saya punya ini ya, state ya, state. Ini ada nominal, ada Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi gitu ya. Karnataka, Gujarat, Uttar Pradesh, sulit sekali sampai ke Seleo ya. Nah, itu ternyata kita bisa pakai fitur encoding untuk merubahnya menjadi format numerik ya. Di mana hasil konversinya ini akan terurut berdasarkan abjad. Contoh Delhi ini akan 0 ya, mulai dari indeks 0. Gujarat ke 1, Karnataka 2, dan seterusnya. Jadi, tadi yang kita bikin tadi, itu adalah untuk merubah dari label discrete yang awalnya tadi adalah excellent sampai spoil, nah itu ke dalam format numerik, gitu kira-kira gitu. Terus kemudian kita juga ingat ada yang namanya scaling ya. Ini kan skalanya nggak sama gitu ya antar satu sensor dengan sensor yang lain. Nah, maka baiknya memang kita harus skalakan dulu ya. Dikasih skala sehingga nilainya itu dalam rentang yang sama seragam gitu ya. Bisa pakai min max, bisa pakai standar gitu ya. Kalau min max berarti skalanya itu akan dibikin sama 0 sampai 1. Sehingga kalau nanti diproses oleh classifier tidak ada atribut yang lebih dominan dibanding yang lain. Semuanya sama. Itu. Seperti itu. Ini fitur
Nah, ini kita coba partisi ke dalam key vault ya. Saya coba pakai kalau cross vault validasi. Apa sih Pak itu Pak? Key vault. Enaknya memang lihat. Nah, kayak gini sebenarnya key vault itu. Kalau ada yang bertanya ya. Wah, ini saya pakai jurusnya Pak Patrick dulu. Nah, sebenarnya kalau keyword itu kan ini, data. Saya punya training data, kemudian itu dipartisi ya, sebanyak K-nya, katakanlah di sini 5. Dan itu akan dikombinasikan lah, intinya gitu. Dikombinasikan, satu partisi menjadi training, sisanya menjadi testing. Split yang kedua, ini menjadi testing, sisanya training. Dan seperti itu ya. Nah, ini kita juga bisa pakai untuk di sini, contoh yang packing tadi, kita bisa pakai key vault seperti ini. Kalau ini berarti 10, dibagi menjadi 10 partisi. Nah, ini kita pakai base classifier. Dan ini sheet-nya ya. Agar hasilnya itu setiap kali dipanggil sama gitu ya. Ini coba kita pakai dalaman pohonnya. Semakin dalam berarti kalau datanya kompleks, semakin dalam berarti semakin ini ya. Apa namanya itu? Rumit ya, semakin rumit. Ini sebenarnya bisa kita setting ya. Nanti bisa dicek di setting aja kalau lebih dalam apakah semakin bagus atau tidak gitu ya. Nanti bisa sambil dicoba. Iya. Nah, Pak, ada pertanyaan Pak, punten Pak. oh, ada pertanyaan. Oh, ya. Ada tips nggak untuk memilih nilai K di ini key vault cross validation itu? Key vault. Nilai K-nya. Iya. Nilai K-nya kalau setahu saya sih tidak ada ini ya, tidak ada yang formal ya Mas ya. Hanya biasanya kalau nggak 5, 10 gitu ya. Iya. 5 atau 10 yang biasanya saya temukan di paper-paper itu seperti itu. Iya, betul. Mungkin ini juga sih, tergantung ukuran datasetnya juga ya. Ya, betul. Kalau betul. kalau datasetnya besar, boleh K-nya agak besar. Tapi kalau datasetnya kecil, terbatas, kalau K-nya besar, ya nggak jadi cross validation nanti. Jadi misalnya datasetnya ada sekitar berapa ya, misalkan 50 gitu ya. Jadi K-nya yang kecil aja mungkin ya. Jangan terlalu besar. Betul. Oke. Ya paling begitu sih. Kemudian random seed itu apa ya Pak ya? Itu untuk apa? Kenapa diisi dengan 7? Random state ya? Random state, maaf. Random state ya? Ya, random state ya. Nah, kalau random state ini setahu saya biar kalau kita coba ini hasilnya sama gitu ya. Nilai randomnya ya. Cuman mungkin koreksi Mas Det kalau saya salah ya. Oh, ini yang resminya nggak ada ya dari sekolah. Kayak di bawah Pak, random state parameternya. Oh ini ya maksudnya ya. Nah, control shuffling. Jadi ini katanya sih untuk mengendalikan shuffle-nya ya. Shuffle itu apa ya? Variasi ya, kombinasinya ya. Iya, supaya running pertama dengan running kedua itu konsisten. Hasilnya sama. Partisinya. Ya. Jadi memang usahakan nilai random state ini konsisten. Misalnya kita coba pakai random forest gitu ya. Random state-nya 0. Kita coba pakai SVM, random state-nya juga 0, jangan 1 gitu. Karena partisinya udah beda nanti kalau kita ubah-ubah ininya. Nilai random state-nya gitu. Jadi nggak apple to apple nanti perbandingannya karena partisinya beda. Begitu. Berarti tujuannya adalah kalau kita ingin membandingkan performansi gitu Mas ya. Maka sebaiknya random state-nya di set sama agar hasilnya betul. Apple to apple ya. Iya. Baik. Oh iya Bu Reni, izin ya, mangga Bu.
Oke, seperti itu, Mas Wahyu. Jadi kita pakai ini biar kalau kita bandingkan hasilnya bisa di ini ya, apa namanya itu, apple to apple ya. Oke, nah ini kita coba ya. Ini coba pakai decision tree yang biasa ya, nggak pakai apa parameter. Kemudian fiturnya tadi ya, yang sudah diproses min max. Kemudian ini labelnya ya, labelnya kita pakai yang discrete. Kemudian pakai cross fault validation yang key fault tadi yang 10 ya, dibagi 10. Oke, kalau ini saya coba akurasinya di sekitar ini ya. Karena dia ada K-nya 10, berarti kan akurasi itu sebenarnya ada 10 buah akurasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita bisa cari rata-ratanya. Nah, ini yang saya bilang tadi harusnya nih lebih apa ya, cepat ya. Seperti itu. Nah, ini akurasinya cukup tinggi, Mas. Ini di 98,79. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kan belum saya running. Ini hasil running saya sebelumnya kan. Yang bawah itu saya pakai bagging ya. Bisa dilihat bahwa akurasinya itu naik ya, 99%. Kalau yang awalnya 97. Ini saya coba jalankan lagi. Base estimatornya sama, yaitu base classifier. Base classifier itu kan ini ya, decision tree ini ya. Kan sama nih. Nah, ini kan sama ya. Decision tree-nya kan sama. Tanpa parameter, kemudian estimatornya ini. Nah, ini pakai yang tadi ya, tree atau random seed. Kita coba. Kemudian, nah ini akan agak lama ya, dibanding tadi saya ngeran yang awal kan ini masih bintang. Nah, ini memverifikasi yang tadi yang ditanyakan Mas Wahyu bahwa harusnya linear dengan waktu pemrosesan ya. Karena dia banyak model, maka harusnya lebih lama. Kita coba tunggu ya, semoga ada hasilnya. Dan semoga lebih besar ya. Karena kalau lebih kecil pasti ada yang nanya, loh Pak, hasilnya lebih kecil. Ya kita doakan saja semoga lancar. Ini kita coba. Oh, masih lama juga. Oh iya, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan. Ya Pak, ada pertanyaan Pak. Dari Alif Musin ya. Pak mau tanya, semisal key fault-nya dihilangkan, apakah ngaruh ke akurasinya? Key fault-nya dihilangkan. Oh, ya pakai yang biasa ya Mas ya. Ya saya yakin pasti ngaruh ya, karena kalau key fault kan pembentukan modelnya itu kan pakai tadi di partisi. Kalau yang biasa ya mungkin cukup training testing aja ya. Pasti ngaruh. Cuman saya belum mencoba ya. Kebetulan ya ini memang saya simulasikan untuk bagging ini pakai key fault, sedangkan yang boosting pakai yang training testing. Nah, kita lihat. Kalau yang training testing, coba boosting yang biasa. Nah, ini yang training testing biasa itu seperti ini. Nah, jadi data itu nggak pakai key fault tadi, tapi sudah pakai train test split. Nah, seperti ini. Dipisah training testing gitu ya, training testing, kemudian ini harusnya ada skalanya ya berapa ya. Nah kemudian dicoba di decision tree gitu ya, training testingnya ini biasa ya, biasa akurasinya 0,99 gitu. Terus kemudian kalau pakai boosting yang bawah, ini pakai boosting, ada boost, akurasinya naik, jadi 99,03 ya, 0,3%. Seperti itu.
Jadi kalau training testing ya berarti pada saat pembuatan model dan nanti kita fitkan ke training, train sama Y-nya ya, Y training, di fit, kemudian nanti prediksinya ke yang tesnya, data tes X-nya. Kira-kira gitu. Ya, ada pertanyaan lagi Pak Tora? Wah, Oh, banyak nanya ya. nih ya. Waduh. Ya, alhamdulillah. Wah. Oke, dari Bu Asniar. Ini pertanyaannya ya. Perbedaan base classifier dengan model-model yang digunakan pada saat voting apa ya Pak ya? Perbedaan base Base classifier dengan model yang digunakan pada saat voting. Base classifier dengan model, maksudnya model dari base classifier gitu ya? Ini Mas Tora saat Gimana, Bu? awal-awal kan ada nentuin base classifier-nya ya, kayak tadi kan pakainya yang contoh di slide itu pakainya kalau nggak salah decision tree sama logistic regression. Nah, yang tadi itu pada saat voting dia pakai ada model diisi dengan logistic regression. Tapi sebelumnya ada base classifier, decision tree, itu bedanya apa ya? Yang ini ya Bu ya? Estimatornya pakai decision tree, iya. Oh ini? Iya, benar ini. Kemudian dia pakai lagi logistic regression. Jadi ada dua nih, ada decision tree, ada logistic regression. Bedanya apa? Itu dia pakai dua base, Bu. Base-nya ada dua. Oh, base-nya dua. Jadi kalau yang ini tadi, gambar yang depan, berarti classifiernya ini berbeda Bu Asnya. Yang pertama ini decision tree di sini, ini dia pakai logistik gitu Bu. Oh, ya, bisa sama, bisa beda ya Pak ya? Betul, bisa sama, bisa beda. Bisa sama, bisa beda. Jadi variasinya itu bisa classifier-nya beda, bisa seragam. Ya. Bisa juga dari C1 sampai C4 ini seragam, pakai decision tree semua. Iya, bisa. Oke, terus datasetnya apakah harus sama atau jadi kalau C1 pakai D1 berarti C2 juga pakai D1, C3 juga pakai D1 atau gimana? Kalau sama nanti hasilnya sama persis Bu. Harus beda Bu. Datasetnya harus beda. Biar keunggulan. Untuk classifier yang seragam, datasetnya beda. Ya, kalau betul. Untuk classifier yang berbeda, apakah datasetnya juga harus berbeda? Harusnya berbeda, Pak. Partisi datanya berbeda. Cuman ini kebetulan kok saya nggak ini ya. Ada nggak ya? Sebentar, saya nyoba nggak ya? Coba voting. Oh iya, ini ada voting ya. Sebentar, Bu. Saya lupa, Bu. Voting. Ini dicoba Inos. Voting. Nah, ini kan estimator ya. Oh, ini saya coba running lagi aja ya, biar nggak error ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini data. Oh iya, ini sebenarnya saya lupa kasih di itu ya. Ini fitur yang diskalakan, ini tes dan tesnya estimator. Nah, kalau ini kan estimatornya ya Bu ya, yang tadi ya, estimator yang pertama estimator itu yang base classifier-nya ya Mas ya. Untuk menyimpan array dari classifier-nya Bu, yang bisa beda-beda. Jadi hanya sekedar array saja, dia itu array gitu ya. Kalau classifier-nya sama, tetap ada 5 array. Kalau classifier-nya sama, tetap aja array-nya itu C1, C2, C3. C1-nya terserah C1, C2, C3 ini bisa berisikan classifier yang sama, bisa berisikan classifier yang berbeda ya. Iya, tapi mungkin hasilnya akan sama ya, karena datanya kok sepertinya tidak dipartisi ya kalau saya lihat ya. Dari kode di sini sebenarnya dia memfitkan di training sama. Jadi ini sepertinya sih
Mas Dedi dikoreksi ya kalau saya salah Mas ya. Ini ada classifier tiga buah classifier yang akan diikutkan untuk membangun model ini Bu, tren sama ini. Kan datanya satu ya, tren X sama tren Y ya. Menggunakan dataset yang sama. Ya, datanya sama, kemudian ini kan akan keluar hasil ya, hasil prediksinya ya. Iya. Hasil prediksinya, baru dia akan diprediksi melalui mekanisme voting itu, Bu. Iya. Gitu, kira-kira itu. Oke. Iya. Seperti itu ya, Mas Dedi ya, yang saya pahami ya. Iya Pak, betul Pak. Berarti kalau contoh ini ada 3 classifier yang disimpan di estimator gitu ya Mas ya. Ya, Masing-masing classifier di masing-masing setiap dataset di model memodelkan dataset yang sama ya, masing-masing classifier memodelkan dataset yang sama. Iya betul. Nanti classifier 1 terhadap dataset A hasilnya seperti ini. Ya, classifier 2 terhadap dataset A hasilnya seperti ini, classifier 3 seperti ini. Kemudian nanti di voting. Ya. Nah, yang voting itu ada di bagging, di boosting sama-sama ya. Ada di bagging, ada di boosting. Voting itu ada. Kalau mekanisme bentar Bu. Kalau voting yang dimaksudkan adalah mekanisme untuk pengambilan keputusannya, itu sebenarnya sudah masuk di masing-masing gitu. Jadi ketika kita pakai bagging atau boosting dan bagging, dipredik ini dia sudah memperhitungkan mekanisme voting tadi. Iya. Dengan ya cuman bedanya kalau boosting kan ada nilai ininya ya, nilai bobot kesalahan tadi ya. Kalau bagging kan enggak, hanya langsung aja kalau dia benar dikasih 1, salah dikasih 0 gitu. Terus nanti algoritma prediksinya yang berbeda ya Mas ya, antara bagging sama boosting. Votingnya ya, algoritma voting saat prediksi. Iya, betul. Betul. Ya, yang saya pahami seperti itu. Siap-siap, hatur nuhun. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Mas Tora, jadi kebayang. Ya, sama-sama Bu Asnet. Ya, ini malah belum saya masukkan ya teman-teman. Oke, ini tadi untuk yang, nah kan sudah ya. Ini kan tadi yang lama ya, lama dan hasilnya kan lebih bagus ya, 99 walaupun lebih 0,3. Nah nanti untuk yang lain saya kira juga sama saja ya. Ini kalau contoh bagging, nah bagging itu kalau yang tanpa bagging maka akurasinya di sekitar 98. Sedangkan kalau pakai bagging ada di 99,21. Kira-kira gitu ya. Teman-teman bisa coba sendiri ya ininya. Ada juga contoh yang lain itu terkait data chain ya. Data chain. Kan kalau data chain ini agak harus diolah dulu ya. Karena pertama dia ada total charge ini sepertinya tipe datanya itu ini saya coba yang posting ini kayaknya. Nah datanya total charge. Nah, total charge ini kan harusnya integer ya, tapi dia kan objek atau string. Nah, ini kita harus lihat lagi, oh ternyata memang pakai tanda petik gitu ya. Makanya kita harus rubah ke numerik, kemudian kita lihat uniknya, oh uniknya sudah nggak ada tanda petik. Berarti kita lihat sekarang nolnya, ada yang nol nggak? Ternyata ada nih, ada 11 data di total charge yang nol. Kemudian kita perlu mungkin mengisi datanya dengan apa? Dengan nilai rata-ratanya in place true, berarti nanti akan digantikan. Intinya data frame all data ini akan digantikan ya isinya dengan tadi yang sudah diisi nilai rata-ratanya. Kemudian kita bisa cek lagi ini sudah tidak ada nol. Kita buang yang tidak berhubungan ya, ini sama ini. Kemudian kita coba cek lagi, drop, kemudian kita cek lagi. Nah ini data head-nya seperti ini datanya.
sudah dalam format integer ya. Nah, kita masukkan gender dan sebagainya. Terus, nah ini pakai trend testing. Nah, akurasinya, nah kalau ini lebih agak kelihatan ya, data gen kan tidak imbang ya, ceritanya tidak imbang. Saya tidak ngomong masalah harus diimbalans dulu, tidak, itu topik yang berbeda, tapi saya mencoba untuk melihat dari sudut akurasi ya, akurasinya bahwa kalau tadi kan seperti nggak kelihatan, Pak, itu cuma 0,3 gitu, akurasi nambahnya kok cuma 0,3 gitu ya. Ya berarti kan ya udah susah payah nambahnya cuma segitu. Ya menurut saya nggak gitu juga gitu, karena beberapa dataset yang lain ketika kita pakai ensemble itu ya lumayan ya, signifikannya dari katakanlah 73 naik jadi 79 kan lumayan ya naiknya. Terus ini kalau ini 73 ini 76 gitu, kira-kira gitu. Di mana tadi? Nah, kira-kira gitu. Itu mungkin Mas Ted yang bisa saya berikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Tora. Ini luar biasa ini, langsung dipraktekkan ya Pak ya. Jadi ya. Metode ensemble ini metode yang kinerjanya tinggi ya, tapi secara implementasi tidak jauh beda dengan metode yang teman-teman pelajari sebelumnya ya. Jadi tinggal panggil library di scikit-learn betul. Untuk ensemble ya, nanti hasilnya istilahnya apa ya? Biasanya lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan metode single learner yang konvensional begitu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih sepertinya nih. Semangat Pak, luar biasa ini teman-teman, semangat ini. Saya senang kalau banyak pertanyaan. Ya, ini dari Mas Patrick Gunti lagi nih. Ya. Oh ya. Oke, ini pertanyaannya ya, Pak, untuk menambahkan nilai bobot untuk memperbaiki yang error pada error itu dilakukan sistem atau manual, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Patrick ya. Kalau kita pakai algoritma yang tadi Mas, yang ada bus ya, ada bus mana ya? Ada bus. Nah, ini itu sebenarnya otomatis sudah ada di dalam Mas. Jadi algoritmanya kalau kita lihat boosting, nah ini dia otomatis sudah ada pembobotan itu Mas. Ini sudah ada include di dalam ada bus. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, kita cukup memanggil saja gitu ya dengan sangat mudah. Tapi kalau mau bikin sendiri ya nggak apa-apa gitu ya, berarti nanti ada proses penghitungan bobot itu Mas. Bikin boosting sendiri ya, mungkin mau dikombinasikan di dalamnya atau mau di apa ya ibaratnya itu ya. Saya mau ada kontribusi apalah di dalamnya, mau dimasukkan teknik yang lain gitu, monggo silahkan. Tapi dibungkus boosting gitu. Berarti boostingnya harus bikin sendiri menurut saya. Nanti tugas kita membuat boostingnya, kemudian kalau untuk klasifiernya bisa kita panggil dari skala. Seperti itu. Seperti itu Mas Patrick ya. Baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ini dicoba sendiri ya, teman-teman ya. Ada banyak lumayan. Nanti ada contohnya, cuman yang voting ini sepertinya saya belum coba masukkan ya. Nanti saya akan coba carikan dulu deh, bisa masukkan ke ini. Bentar, saya biar nggak lupa. Soalnya kalau udah keluar itu ya biasanya banyak urusan yang lain akhirnya lupa. Voting ya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Mumpung Pak Tora ada nih, kita tanya aja. Ya. Ya. Mumpung belum lihat WA, kalau udah lihat WA Pak udah. Terus. Ya. Pak, saya boleh nanya nggak Pak?
Oh ya, enggak Mas. Ya. Apakah semua kasus ya itu atau semua dataset lah ya itu cocok menggunakan metode ensemble, Pak? Nah ini menarik nih, piye nih jawabnya ini. Apakah semua kasus menggunakan teknik ensemble? Kalau menurut saya gini Mas, apa ya? Kita dalam menyelesaikan masalah itu kan dari yang dasar ya, yang sederhana. Nah nanti kalau misalkan yang sederhananya ternyata masih kurang bagus gitu ya, kita butuh perbaikan performansi, baru kita mencari metode yang lain gitu ya. Contohnya gimana ya? Misalkan ada kasus apa ya? Kasus prediksi apa atau klasifikasi mahasiswa ya, mahasiswa gagal akademik atau tidak. Nah, pertama kalau saya akan menyelesaikannya tuh saya pakai algoritma yang biasa ya. Mulai dari yang ringan dulu deh gitu, decision tree, bagus nggak hasilnya KNN gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata akurasinya sudah bagus baik di seluruh kelas yang ada dan sudah bisa diterima gitu ya. Menurut saya cukup, Mas, saya cukup berhenti gitu. Tapi kalau ternyata, oh ini akurasinya kok masih segini ya, nah harus ada improvement. Nah ketika ada ide improvement atau ada kebutuhan untuk improvement, baru saya akan mencari lagi masalahnya apa gitu. Oh masalahnya mungkin apa ya, algoritma klasifikasi biasa tidak bisa mengenerate model dengan akurasi bagus, berarti saya nyari algoritma yang lebih apa ya, lebih mumpuni. Nah, bisa dengan mungkin deep learning atau dengan apa? Kalau saya punya resource ya, resource yang resource yang handal, saya akan pakai teknik yang mungkin butuh komputasi yang tinggi. Atau kalau komputer saya pas-pasan, ya mungkin saya akan cari metode lain yang kira-kira lebih ringan gitu ya. Mungkin dengan melakukan preprocessing datanya dulu, atau mungkin dengan menggunakan algoritmanya. Berarti kalau nggak bisa, saya coba yang base classifier-nya nggak bisa semua, baru oke, kita coba pakai teknik lain, ensemble. Atau mungkin, oh ini bisa pakai imbalance, oh ini bisa pakai, ini nih mudah nih kalau pakai apa noise filtering sudah selesai, saya pakai noise itu, gitu misalkan gitu. Jadi proses penyelesaian masalah itu datangnya bertahap, Mas. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Deddy. Ya, baik. Makasih, Pak. Setuju, Pak, dengan tadi pendekatan kita pakai cara yang sederhana dulu, baru kalau nggak mempan, kita pakai cara yang lebih advance. Karena cara yang lebih advance itu biasanya prosesnya lebih lama. Lebih lama. Ya, betul. Sebenarnya menarik. Ini ensemble learning, ya. Ini kalau dibandingkan dengan deep learning gimana, Pak? Itu pertanyaan menarik. Pak Tora mau jawab nggak, Pak? Saya ya jujur saya untuk deep learning masih belajar, Mas, ya, masih di awal gitu ya, tapi sepemahaman saya kok kerumitan layernya itu membutuhkan komputasi yang besar gitu ya. Jadi mungkin komputer kita mungkin ya kalau datanya kecil mungkin nggak terlalu ngefek ya, tapi kalau data besar pembuatan jaringan dan proses pelatihannya itu bayangan saya kok butuh apa ya, resource yang besar gitu ya. Ensemble menurut saya lebih di bawah itu, Mas, kalau menurut saya, karena prosesnya kan hanya sekedar apa ya, sampling kemudian dilempar ke model, di mana base classifier-nya juga saya kira juga nggak terlalu berat-berat sekali gitu ya, dan hanya voting gitu ya, hanya voting merumuskan. Jadi harusnya lebih ringan kalau untuk ensemble. Betul. Nah, jadi deep learning itu tentunya prosesnya berat. Gitu. Ya deep learning bagus, hasilnya ya banyak studi kasus, banyak dataset yang pakai deep learning hasilnya bagus. Tapi ya itu prosesnya berat, butuh resource komputasi yang tinggi, prosesnya juga lama trainingnya gitu ya. Nah, pengetahuan saya ya menambahkan untuk ensemble learning ini banyak digunakan di kompetisi ya, di kompetisi yang ada di Kaggle. Ya teman-teman di sini dari assessment 1 kemarin sudah pakai Kaggle ya, assessment 2 itu juga pakai Kaggle ya. Jadi kompetisi-kompetisi itu yang hasilnya bagus-bagus itu banyak yang menggunakan metode ensemble ini. Kenapa? Karena dia hasilnya bagus ya, hasilnya relatif tinggi ininya apa? Kalau klasifikasi akurasinya tinggi, kalau regresi errornya rendah. Nah, cuman dia prosesnya lebih cepat gitu ya, prosesnya lebih cepat. Nah, kenapa deep learning nggak dipakai gitu ya untuk kompetisi? Karena ya tadi prosesnya lama gitu ya.
Prosesnya lama, nanti pada saat trainingnya nggak selesai, kompetisinya sudah selesai. Gitu. Jadi nggak jadi submit nanti. Iya begitu gitu. Jadi trainingnya kelamaan bisa berhari-hari, kompetisinya udah tutup gitu. Nah begitu ya. Jadi Ensemble itu kelebihannya dia cepat gitu ya, cepat dan hasilnya relatif bagus gitu. Ya. Terima kasih Mas Dedi. Ya baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Bu Asti ya. Bu Asti, saya baru baca nih. Izin bertanya, adakah aturan skala data yang bisa digunakan dalam Ensemble? Ya masalah data ini jadi pertimbangan nggak? Ya bagi skala data gimana Mbak Asti maksudnya? Atau maksudnya tipe data gitu ya? Ordinal, numerik gitu ya atau ukurannya, Pak? Oh, maksudnya ukuran banyak tidaknya data gitu ya? Iya. Ya? Skala data. Skala itu tipe nominal, ordinal atau rasio. Oke. Iya, oke. Kami persepsinya boleh deh beda, yang satu lagi juga tambahin ukuran data. Maksudnya berapa banyak data yang memang kita bisa gunakan pakai Ensemble ini, ada aturan kah? Bagus. Nggak salah ini, saya melibatkan Mbak Asti di sini. Oke. Kalau skala data artinya tipe data gitu ya. Menurut saya itu bukan tergantung di Ensemble-nya Mbak, tapi kembali ke classifier-nya. Si classifier itu bisa ngolah data itu enggak? Itu yang saya pahami ya Mas Dedi ya. Kalau saya kurang tepat mohon diberikan penjelasan yang lebih baik. Kalau yang saya pahami itu nyinduk di classifier-nya Mbak. Misal SVM hanya bisa memproses misalkan integer, ya berarti mau nggak mau data itu kalau kita mau SVM sebagai bagian dari Ensemble kita harus format data itu biar bisa dipakai oleh si SVM gitu. Jadi format data itu tidak terkait ke Ensemble tetapi terkait kepada base classifier yang akan kita pakai. Itu ya Mbak Asti, bisa menjawab? Oke. Mas Dedi mau ditambahkan? Cukup, yang Pak. Mengenai jenis seperti itu ya. Nah, yang kedua ini skala dalam artian besar tidaknya data ya. Seberapa besar data itu bisa dipakai di Ensemble? Ya tadi kalau batasan saya sih lebih ke arah ini ya, resource komputer kita bisa nggak menyelesaikan masalah itu dengan Ensemble? Waktunya lama nggak gitu ya? Karena sebenarnya dimanapun ya, yang saya pahami itu proses waktu lama itu adalah pada masa training. Kalau testing saya kira lebih cepat ya. Baik dia maupun menggunakan menggunakan single klasifikasi atau Ensemble, itu kan sebenarnya hanya dilewatkan ke model kan. Model keluar hasil. Cuman bedanya kalau single berarti hasil itu yang kita pakai. Kalau Ensemble masuk ke model yang banyak itu di voting kemudian hasilnya apa. Jadi menurut saya tergantung kapasitas komputer kita Mbak. Seberapa besar gitu ya komputer kita bisa menolerir data yang mau diproses Ensemble itu gitu. Minimum jumlah sampelnya Mas? Wah kayaknya enggak. Kalau nggak ada aturan ya? Enggak ada sih Mbak. Enggak ada aturan. Selama komputernya Mbak Asti masih bisa proses monggo. Tapi kalau enggak, saran saya kan sekarang sudah model Kaggle gitu ya, Kaggle Google Colab, nah, pakai resource-nya mereka aja gitu, menurut saya gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, Bu Asti ini termasuk salah satu juga dosen yang membantu saya di study group data science, Mas. Jadi selain Bu Asniar, Bu Asti dan Bu Omah. Ya. Dosen nggak rajin tepatnya. Alhamdulillah ya, udah jalan ininya. Sama nggak rajin juga. Iya. Lama-lama rajin Bu nanti. Iya, lama-lama rajin. Lama-lama rajin. Iya. Ya, baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman terkait ini, terkait materi. Oh ini dari Pak Agung nih, learning-nya bisa pakai GPU nggak?
Kayaknya bisa Mas ya. Bisa. Cuman itu kayaknya perlu settingan ya. Mungkin kalau pakai Kaggle bisa kelihatan ya. Ada settingannya kayaknya Mas Agung, cuman saya belum pernah itu Mas, ngoprek Mas. Nggak tahu kalau pakai Kaggle itu bisa ini ya. Sepertinya bisa ya kalau pakai ini ya. Cuman milih kernelnya ini. Ini mungkin ya. Ini Mas ya. Mas Agung kelihatan Mas ya. Pakai itu Mas, Kaggle Mas. Bisa, ya. Kalau yang di Jupyter saya kurang tahu. Mungkin Mas Dedi atau Mas Wahyu bisa menambahkan. Kalau di Jupyter saya nggak pernah pakai GPU, Pak. Soalnya laptop saya laptop jadul. Oh, iya. Kalau di Google Colab juga ada pilihannya. Ya, pilihan ininya kan ya. Pilihan GPU pakai atau GPU TPU. atau CPU gitu. Sip. Gitu Mas Agung. Ya, makasih. Ya Mas Wahyu bisa di-set Mas di sini Mas. Cuman mungkin kalau nggak salah sih ada batasannya gitu loh Mas. Kalau pakai GPU itu sepertinya kan sama Kaggle juga dibatasi ya penggunaannya nggak seleluasa apa gitu mungkin entah berapa kali atau batasan apa gitu saya kurang paham. Oke, cukup kayaknya Mas ya. Nah ini kayaknya ada policy-nya Mas. Ya. Masih di mute Mas Dedi. Ya, maaf. Baik, terima kasih ya teman-teman ya, maaf tadi ke mute ya karena udah jam 11 juga ya, barangkali kita cukupkan. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya yang sudah kita share. Ini di-share lagi oleh Pak Patrick. Jangan lupa diisi. Ya, baik, sebelum kita tutup barangkali kita foto sebentar ya. Mohon dinyalakan kamera teman-teman. Oke, kita tunggu ya untuk menyalakan kamera. Ya, masih sedikit sekali yang menyalakan. Ya, oke. Silahkan. Oke, bentar ya. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Slide ketiga, wah masih banyak yang belum buka. Belum buka kamera di slide 3. Slide 4, 5, 6 juga belum buka kamera. Minta masang foto sendiri Mas di situ. Oke, slide 6, slide 3, slide 4, slide 5. Oke, sudah ya, sudah saya screenshot semua. Oke, terima kasih Pak Tora, terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Wawa, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman ya. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tora hari ini bisa memberi manfaat dan wawasan bagi teman-teman semua ya, bagi teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman dosen untuk untuk coba implementasi metode Ensemble ini ya. Ya baik, kita akhiri ya untuk kuliah
tamu hari ini ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi